stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis di 1000 hari pertama kehidupan. Kondisi ini berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia. Faktor penyebab stunting pada anak. Yang pertama adalah asupan gizi buruk. Asupan gizi buruk terhadap anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan tumbuh kejar pada balita. Yang kedua adalah penyakit infeksi. Penyakit infeksi merupakan faktor penghambat tumbuh kembang dan tumbuh kejar pada balita. Faktor tersebut menyebabkan gagal tumbuh ataupun yang disebut dengan stunting. Contoh dari penyakit infeksi adalah cacingan, diare, infeksi saluran pernapasan atas atau IFSI, dan lainnya. Faktor yang ketiga yaitu faktor ibu. Faktor ibu juga sangat berpengaruh penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan balita. Jika seorang ibu kekurangan gizi pada saat kehamilan dan laktasi, maka seorang balita yang dilahirkan akan mengalami gagal tumbuh ataupun yang disebut dengan stunting. Contoh lainnya adalah usia terlalu muda, usia terlalu tua, BPLR, dan hipertensi. 4. Faktor genetik. Faktor genetik merupakan modal dasar mencapai hasil proses pertumbuhan. Melalui genetik yang berada di dalam sel yang telah dibuahi, dapat ditentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan. 5. Pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama untuk mencapai tumbuh kembang optimal. Setelah 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping yang adekuat, sedangkan ASI dilanjutkan sampai usia 24 bulan. 6. Ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan yang kurang dapat berakibat pada kurangnya pemenuhan asupan nutrisi dalam keluarga itu sendiri. Yang ke-7, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ibu sangat berpengaruh besar terhadap status gizi anak. Status gizi anak dan pangan anak wajib diatur oleh sang ibu. Dan yang ke-8, pengetahuan gizi ibu. Pengetahuan gizi ibu sangat berpengaruh besar terhadap status gizi anak. Pengetahuan ibu yang cukup dapat mengatur status gizi anak dengan baik dan mengoptimalkan untuk mencegah stunting. Dan ke-9, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang baik dapat mempercepat status gizi anak. Status gizi anak yang baik berpengaruh kepada sanitasi, pangan, dan juga faktor makanan. Selanjutnya yaitu lingkungan yang baik dapat berpengaruh besar terhadap status gizi balita. Keluarga dengan stunting. Keluarga sangat berperan penting menjaga stunting pada setiap fase kehidupan, mulai dari janin dalam kandungan, bayi, balita, remaja, menikah, hamil, dan seterusnya. Hal ini mendukung upaya pemerintah dalam mencegah stunting di Indonesia. Keluarga berisiko stunting adalah keluarga yang memiliki faktor risiko melahirkan anak secara stunting. Dengan keluarga sasaran remaja, calon pengantin atau calon pasangan di usia subur plus 3 bulan pernikahan setelah berkeluarga, plus ibu hamil dan pasca persalinan, keluarga dengan anak usia 0 sampai 23 bulan dan keluarga pada anak usia 24 sampai 59 bulan. Kerjanya stunting juga mendata karakteristik plus berdasarkan kondisi 4, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Dengan mempertimbangkan kondisi ibu wanita yang usia subur, yaitu di atas umur 40 tahun. Ciri-ciri stunting yang pertama yaitu pertumbuhan melambat. Yang kedua, wajah tampak lebih muda dari anak usianya. Yang ketiga, pertumbuhan gigi terlambat. Yang keempat, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori pada belajar anak. Yang kelima, pada anak usia 8-10 tahun, ia akan lebih cenderung pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang di sekitarnya. Yang keenam, berat badan balita tidak dapat naik, bahkan lebih cenderung menurun. Dan yang terakhir, anak akan lebih mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Dampak stunting terdiri atas dua. Yang pertama, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek yaitu gangguan pertumbuhan fisik dan mental. Yang kedua, rentan terhadap penyakit dan infeksi. Yang ketiga, gangguan keterlambatan motorik dan kognitif. Yang kedua, dampak jangka panjang. Yang pertama yaitu kemampuan belajar menurun. Yang kedua, potensi mengalami masalah kesehatan di kemudian hari seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi. Yang ketiga, gangguan terhadap kualitas hidup dan produktivitas di masa dewasa. Pengobatan stunting. Pengobatan stunting dapat disesuaikan dengan mengetahui penyebabnya. Misalnya dengan memperbaiki nutrisi, memberikan suplemen, atau menerapkan gaya hidup sehat. Berikut beberapa upaya yang biasa dilakukan dokter untuk menangani stunting.
1. Mengobati penyakit yang mendasarinya. 2. Menyarankan dan memberikan nutrisi tambahan. 3. Memberikan suplemen imun yang berupa vitamin A, zat besi, zinc, dan yodium. Dan yang terakhir, menyarankan keluarga untuk mengajari anak memperbaiki perilaku hidup sehat dan memperbaiki sanitasi. Atau gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis adalah masalah yang serius yang berdampak pada kesehatan fisik dan kesehatan mental. Stunting tidak hanya berdampak kepada individu, tetapi juga berdampak kepada keluarga, masyarakat, serta perekonomian bangsa. Stunting dapat dicegah dengan cara peningkatan gizi pada ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, dan pemberian MPASI yang tepat. Jadi teman-teman, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan juga infeksi berulang sejak masa 1000 hari pertama kehidupan yang berdampak pada perkembangan otak, fisik, dan juga kemampuan kognitif pada anak hingga dewasa. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan pendekatan keluarga, peningkatan status ekonomi, dan juga kolaborasi lintas sektor seperti mulai dari calon pengantin dan juga anak usia 2 tahun. Nah, upaya rutin seperti penyuluhan, pengukuran tinggi badan anak, dan juga pendampingan keluarga berisiko stunting sangat penting dilakukan karena dapat menurunkan angka stunting secara signifikan. Stunting dapat dicegah dengan edukasi, pola asuh yang baik, dan dukungan ekonomi keluarga, demi menciptakan generasi masa depan yang sehat dan juga cerdas.